Ya, monggo Pak Ketum, silakan. Ya, saya kurang lebih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pertemuan pada malam hari ini, khususnya Ibu Dirjen yang saya hormati, selamat malam. Kiranya banyak kesalahan dari saya, mohon dimaafkan, dan termasuk kami mewakili dari teman-teman pengurus BUMDes, mungkin banyak merepotkan Kementerian Desa dan juga TA, juga pendamping, ini mohon dimaafkan. Seperti itulah keadaan BUMDes di seluruh Indonesia karena variasinya di desa berbeda-beda. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan secara rinci berurutan agar nanti bisa dipahami semua pihak dalam rangka untuk mematik diskusi pada malam hari ini. Harapan saya di samping kita menanggapi dari apa yang disampaikan Bu Dirjen, ini nanti kita sampaikan agar menjadi bahan untuk diskusi dan pemecahan masalah di waktu-waktu yang akan datang. Sebagai pengantar Bapak Ibu, kita akan mereview Mbak jalan ya. Kita akan memberikan pengantar Bapak Ibu bahwa kita pahami bersama bahwa BUMDes itu kan badan usaha milik desa. Nah, di mana modalnya itu dimiliki oleh desa dari penyertaan modal. Nah, setelah diberikan penyertaan modal, itu dikelola terpisah, yang mengurusi adalah pengurus. Nah, kalau kita pahami bersama, payung hukum yang pertama kali kita gunakan adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di pasal 87. Pada prinsipnya bahwa desa itu dapat mendirikan badan usaha milik desa. Berarti di awalnya itu tidak ada kewajiban, tapi dapat. Selanjutnya Bapak Ibu, payung hukum yang kedua, ya, kita menggunakan PP 11 tahun 2000 di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 pada pasal 117. Ini BUMDes yang selanjutnya disebut badan hukum, yang kemarin itu ini menjadi badan usaha saja, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan sebagai badan hukum. Nah, selanjutnya kalau kita buka pada PP 11 tahun 2021, ada beberapa hal yang perlu kita bahas bersama. Ya, kita bahas bersama. Ada beberapa hal yang penting perubahan. Yang nomor satu adalah bahwa BUMDes itu menjadi badan hukum yang implikasinya yang kita rasakan bersama oleh pengurus BUMDes itu yang pertama perlu proses pendaftaran ke Kemenkumham untuk dapat diakui sebagai badan hukum. Nah, nampaknya sederhana, itu pendaftaran saja. Tetapi perlu diketahui bahwa adanya proses pendaftaran itu yang sudah ditentukan pada Permendes nomor 3 tahun 2021, maka perlu perubahan mendasar, baik itu di Perdesnya, di AD/ART-nya, untuk menyesuaikan dengan PP 11 tahun 2021. Nah, ini sangat membutuhkan pemahaman dari semua pihak, terutama pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat di desa, karena perubahannya itu begitu luar biasa. Pak Yanto, semakin hilang suaranya Pak Yanto. Ya, lanjut Pak. Ya, selanjutnya lebih ada kepastian hukum. Dengan munculnya PP 11 ini ada kepastian hukum, bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengakses permodalan. Yang keempat, bagi BUMDes yang baru berkembang dan memulai untuk berusaha atau baru berdiri, ini PP ini hampir tidak berdampak besar di awal untuk melaksanakan usaha.
Nah, yang nomor 5, dengan munculnya PP itu jelas nanti akan meningkatkan pajak pemerintah daerah maupun juga pajak pemerintah pusat. Kenapa? Karena perizinan itu akan lebih lengkap dan perizinan itu mutlak harus ada NPWP. NPWP itu implikasinya kepada perpajakan. Nah, ini yang kami pahami begitu. Yang keenam, akan mampu sebagai payung hukum dan mempermudah untuk mengelola aset potensi yang ada di desa. Kalau kemarin dari kelompok-kelompok wisata, kelompok usaha yang lain itu harus mengurus sendiri-sendiri, maka dengan BUMDes menjadi payung hukum, menjadi badan hukum, ini akan memiliki fungsi untuk memayungi usaha-usaha di desa dan akan masuk menjadi unit usaha BUMDes guna memayungi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat desa. Nah, permasalahannya dari itu sampai saat ini berapa daerah yang sudah sigap menanggapi dengan membuat perda agar desa-desa itu bisa segera menindaklanjuti. Nah, ini yang jadi permasalahan di munculnya PP itu menanggapi untuk menjadi badan hukum. Sehingga penemuan saya ini masih banyak daerah yang belum menindaklanjuti membuat perda atau pergubnya, sehingga di lapangan ini masih sulit untuk diaplikasikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, organisasi BUMDes sesuai dengan bab 4 pasal 15 ini kan sekarang yang keputusan tertinggi ada di Musdes. Perubahannya penasihat itu bisa menunjuk tim penasihat, pelaksana operasional itu notabene itu hanya 1 direktur. Jika nanti ada beberapa unit usaha yang memiliki direktur, maka direktur itu menjadi direktur utama. Nah, untuk pengawasnya relatif tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan, akan sama saja. Tetapi perubahan yang mendasar di situ adalah bahwa menempatkan Musdes itu di tempat yang paling tinggi, dan juga untuk penasihat bisa membuat tim penasihat, pelaksana operasional ini yang sangat berubah. Nah, implikasi dari perubahan ini adalah nantinya yang kami rasakan sebagai direktur yang saya sudah memegang sejak tahun akhir 2016, maka beban direktur itu akan menjadi sangat berat karena pelaksana operasional 1 orang. Kalau kemarin kan pelaksana operasional itu ada direktur, ada sekretaris, ada bendara, kepala-kepala unit. Ini akan berubah jadi total. Yang kedua, akan muncul permasalahan mendasar antara tupoksi sekretaris bendahara dengan direktur. Karena sekretaris dan bendahara yang pada PP 11 ini akan ditempatkan pada pegawai. Nah, ini akan bergejolak nasional, akan berubah total, dan ini perlu didiskusikan agar tidak terjadi permasalahan seperti itu. Karena realita dalam PP itu menyebutkan begitu. Nah, yang selanjutnya perubahan mendasar terkait kelembagaan itu, ini semua BUMDes akan memulai dari nol. Karena ada perubahan kelembagaan dan juga ADART yang baru. Notabene semua akan diatur mulai dari nol kembali. Karena ADART-nya dan perdesnya baru. Nah, sekarang kalau kita lihat dari aspek perencanaan sesuai dengan pasal 5 bab 5 pasal 3738. Nah, ketegasan kewajiban pelaksana operasional itu yang kita baca adalah itu kewajiban untuk membuat perencanaan menjadi mutlak. Mungkin kemarin temuannya itu banyak BUMDes yang mengerjakan atau melaksanakan usaha itu tanpa program kerja. Mungkin banyak BUMDes yang belum membuat bisnis plan. Maka dalam PP ini ada ketegasan bahwa BUMDes wajib membuat perencanaan yang baik. Di dalamnya itu perencanaan baik dalam bentuk program kerja tahunan, renstra maupun bisnis plan. Ini lebih bagus. Nah, ini lebih bagus. Nah, termasuk prosedur pengesahan perencanaan itu sudah menjadi jelas, tidak menjadi rancu lagi. Kalau kemarin kan belum nampak
alurnya bagaimana itu dari desa ke desa masih berbeda-beda. Nah, permasalahan yang terjadi adalah ya, kita akui dengan secara jujur masih banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menyusun perencanaan yang baik. Kita akui itu. Ini kalau kita menyebut dari lagi Pak Yanto. Terus juga baik program kerja, menyusun rencana usaha, menyusun rencana keuangan, program kerja, ini kita akui secara nasional ini masih banyak yang belum memiliki kemampuan. Nanti rekomendasi akan kita berikan di belakang. Nah, sekarang kalau kita lihat dari aspek permodalan, sesuai apa yang dibahas oleh Ibu Dirjen tadi, sesuai bab 6 pasal 39 40, ini yang kita temukan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, ini secara tegas sudah ada ketegasan. Dan yang kedua, PP itu membuka lebar untuk penyertaan modal baik dari masyarakat perorangan maupun kelompok perorangan atau perusahaan. Tetapi ada batasannya, jangan sampai melebihi saham yang dari penyertaan modal desa. Ini sudah tegas. Nah, yang nomor 3, dengan munculnya PP ini memungkinkan BUMDes untuk menambah modal baik dari pinjaman kepada pihak bank dan atau pihak ketiga. Ini sesuai pasal 48. Ini lebih terbuka. Jadi BUMDes yang benar-benar membutuhkan modal ini sangat dimungkinkan untuk bisa mengakses permodalan. Nah, permasalahan yang muncul kalau kita bahas itu sebenarnya berapa BUMDes sih yang memiliki aset untuk agunan? Nah, ini permasalahan besar, Bu. Permasalahan besar. Kenapa? Karena belum ada satupun lembaga keuangan atau perbankan yang memberikan pinjaman kepada pihak orang atau pihak lembaga atau perusahaan tanpa jaminan, tanpa agunan. Ini PR besar. Nah, BUMDes saya yang sudah memiliki aset itu cuma kecil, kita hanya baru mampu untuk membuat pinjaman ini dengan agunan mungkin motor, mungkin mobil, kan hanya kecil, nggak berdampak apa-apa. Ini Bu yang menjadi masukan besar kepada Ibu Dirjen agar ada solusinya, Nah, sekarang yang kelima kita akan melihat di sisi pertanggungjawaban. Nah, dari PP ini sudah tegas wajib membuat LPJ, di situ ada kewajiban semesteran dan juga ada kewajiban membuat LPJ tahunan. Ini akan lebih baik. Yang kemarin itu masih ada. Saya bilang masih ada BUMDes yang belum membuat LPJ. Terus muatan LPJ juga jelas, alur pertanggungjawaban juga jelas. Nah, permasalahannya, nah, kita masih akui lagi, masih banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki kemampuan dalam sistem administrasi dan pelaporan. Nah, realita begitu. Nah, selanjutnya, saya stop Pak Yanto. Tinggal sedikit Pak, kita selesaikan. Oh iya, 1 menit ya Pak? 5 menit. Ya. Sekarang pembinaannya sudah jelas. Permasalahan di pembinaan itu belum seluruh pemerintah daerah memiliki kepedulian besar terhadap BUMDes. Nah, sekarang permasalahan ini inti yang akan kita bahas Bapak Ibu, ya. Yang akan kita bahas. Yang satu, realita yang terjadi perlu kita sampaikan agar menjadi diskusi secara baik nantinya dan mungkin dia akan datang. Pengaruh politik lokal desa terhadap kepengurusan dan kebijakan BUMDes itu sungguh luar biasa. Bahkan ada temuan kepala desa itu ganti, maka seluruh perangkat diganti dan seluruh pengurus BUMDes diganti. Nah, ini PR, belum ada perlindungan. Yang kedua, masih banyak kepala desa yang belum memahami atau belum mau tahu akan masalah pentingnya didirikan BUMDes. Ini sebagian kecil. Yang ketiga, masih banyak pemerintah desa
yang berat untuk memberikan penyertaan modal BUMDes. Malah ada yang beberapa tahun didirikan, ini 3 tahun didirikan, 2 tahun didirikan, penyertaan modal belum ada. Yang keempat, permasalahannya banyak pengurus BUMDes yang belum fokus untuk mengurusi usaha karena masih banyak yang sampingan. Ini realita. Paruh waktu bahkan itu seminggu sekali atau sebulan datang sekali. Gimana bisa fokus? Ini realita. Yang kelima, banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki kapasitas, baik belum pernah pelatihan atau mengikuti pelatihan, bisa jadi materinya tidak cocok sesuai dengan yang dikehendaki oleh desa. Yang terakhir, ini belum fokusnya desa dalam menjalankan BUMDes, berakibat sebagian BUMDes yang telah didirikan menjadi mangkrak karena belum mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah desa. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi pematik untuk berdiskusi pada malam hari ini, dan mohon nanti menjadi masukan kepada Bu Dirjen yang akhirnya nanti akan banyak perbaikan-perbaikan dan bisa menjalankan BUMDes ini dengan baik. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.